Shalom, perkenalkan nama saya Joyce Vele, saya dari kelas G. Perkenalkan, nama saya RMB Tipo, kelas 3H. Perkenalkan, nama saya Roy Martin Aikedin, semester 3G. Yang menjadi latar belakang dalam aspek-aspek yang mengalami perkembangan dalam individu, yaitu perkembangan merupakan salah satu hal yang perlu diketahui oleh individu manusia. Karena dengan perkembangan kita bisa mengetahui perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Perkembangan sangatlah berguna untuk menciptakan suatu kemajuan dalam hidup dan menjadi tolak ukur seberapa besar perkembangan yang terjadi pada diri kita sendiri melalui aspek-aspek perkembangan yang kita pelajari hari ini. Ada beberapa aspek yang akan kita pelajari dalam perkembangan individu manusia, yaitu perkembangan fisik, inteligensi, bahasa, moral, emosi, dan sosial, serta kepribadian dan juga agama. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan fisik. Fisik dan tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan terbentuk pada periode prenatal. Periode prenatal ini adalah perkembangan yang terjadi di dalam kandungan. Menurut Cullen dan Thompson, bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot, hormon, dan otak. Pembahasan berikutnya yaitu perkembangan inteligensi. Menurut Kaplan, mengartikan inteligensi sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Berdasarkan hasil tes inteligensi dapat diklasifikasikan ukuran kecerdasan individu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk idiot, IQ-nya yaitu dari angka 0 sampai angka yang ke-29. Dan setelah idiot ada imbecile. Imbecile ini bisa dikatakan dungu. IQ-nya 30 sampai 40. Yang berikutnya ketiga adalah moron atau debil, IQ-nya angka 50 sampai 69. Yang keempat adalah kelompok bodoh, IQ-nya angka 70 sampai 79. Yang kelima yaitu normal rendah, IQ-nya 80 sampai 89. Yang keenam normal sedang, IQ-nya 90 sampai 109. Yang ketujuh normal tinggi, IQ-nya 110 sampai 119. Yang kedelapan yaitu cerdas, IQ-nya 120 sampai 129. Yang kesembilan yaitu sangat cerdas, IQ-nya 130 sampai 139. Yang kesepuluh yaitu jenius, IQ-nya 140 sampai ke atas. Ya, jadi itu adalah berdasarkan hasil tes inteligensi yang telah diklasifikasikan ukuran kecerdasan individu tersebut. Berikutnya saya akan membahaskan perkembangan emosi. Ya, perkembangan emosi yaitu emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta, atau suka, benci, dan lain-lain. Aspek emosi berkembang seiring dengan usia manusia. Emosi anak dan emosi orang dewasa di sini berbeda. Jadi untuk emosi anak berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Kalau untuk emosi orang dewasa berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lambat. Dan emosi anak bersifat sementara atau dangkal, sedangkan emosi orang dewasa lebih mendalam dan lama. Emosi anak lebih sering terjadi, sedangkan emosi orang dewasa jarang terjadi. Saya akan menjelaskan perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Tugas-tugas perkembangan bahasa di antaranya pemahaman, pengembangan, dan penyusunan kata-kata kalimat. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, norma dan tradisi, serta melibatkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan
bekerja sama, bentuk-bentuk tingkah laku sosial, di antaranya 1. Pengembangan, 2. Perkembangan, 3. Kerjasama, 4. Simpati. Perkembangan kepribadian atlet Samsudi Mahmud merupakan kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek pribadian yang meliputi karakter, temperamen, sikap, responsibilitas, dan kawan sepanjang. Perkembangan moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti ada istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai kehidupan. Nilai moral itu seperti berbuat kebaikan kepada orang lain, memelihara ketertiban, keamanan, dan kurangnya untuk berbuat jahat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. 1. Konsisten dalam mendidik anak. 2. Sikap orang tua dalam keluarga. 3. Penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Perkembangan kesadaran beragama. Fitrah beragama ini merupakan disposisi yang mengandung kemungkinan untuk perkembangan. Namun, mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama, anak sangat tergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Oke. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek perubahan pada individu berarti akan mengalami perubahan pada fisik, yang mana ada perkembangan psikomotorik dari individu tersebut dalam hal kejasmaniannya. Selain itu juga individu mengalami perubahan pada emosi, yang mana manusia sejak bayi juga memiliki emosi. Namun bertambahnya usia, emosi pun juga mengalami perubahan berdasarkan usia, yang mana dengan mengalami banyak pengenalan akan segala hal di sekitarnya berdasarkan keadaan, sehingga mempengaruhi perasaan individu tersebut. Untuk aspek bahasa sendiri, karena definisi perkembangan bahasa adalah perkembangan yang diproses melalui komunikasi dengan orang lain. Artinya, individu dari bayi akan belajar bahasa dari orang lain. Dan jika individu tersebut individu itu telah dewasa, maka akan mengetahui bahasa asing dari orang lain. Sedangkan untuk perubahan sosial individu, dengan bertambah usia individu tersebut akan mengalami perkembangan dalam pergaulan sosial. Individu akan belajar banyak hal dalam keluarga maupun lingkungan, serta dalam pendidikan secara formal dan non formal. Untuk perubahan dalam inteligensi adalah kemampuan intelektual individu tersebut. Adapun juga perubahan pada aspek moralitas, yaitu paham akan moral dan aturan yang berlaku di lingkungannya, serta individu akan memahami atau tahu akan iman kepercayaannya. Jika bisa dikatakan, aspek-aspek perkembangan individu ini sangat berpengaruh pada kehidupan pribadi individu tersebut atau karakter individu tersebut. Aspek-aspek perubahan individu ini akan terjadi pada individu tersebut atau manusia sejak dalam kandungan hingga lahir, bahkan hingga dewasa sampai usia tua. Aspek-aspek ini akan terus mengalami perubahan pada individu tersebut.